现在他拿火车把个车皮装了100块的人民币，拉一个车皮来，我都不同意。 Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Kisah hari ini adalah tentang seorang perempuan yang dibuang orang tua kandungnya sendiri saat masih bayi hanya karena jenis kelaminnya. Tapi belasan tahun kemudian saat hidupnya sudah bahagia dengan keluarga baru, mereka tiba-tiba muncul. Bukan untuk minta maaf tapi untuk meminta bagian dari dirinya demi menyelamatkan nyawa anak emas yang dulu jadi alasan dia dibuang. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe channel ini. Thank you. Oke, kita mulai dari awal. Ada seorang ibu, sebut saja Chen Lin. Dia punya keinginan besar untuk punya anak laki-laki, mungkin karena tekanan tradisi atau keluarga yang menganggap anak laki-laki itu penerus marga. Sayangnya anak keduanya lahir perempuan lagi. Karena sudah punya anak perempuan, Chen Lin dan suaminya mengambil keputusan drastis. Anak perempuan yang baru lahir 3 bulan ini mereka berikan ke orang lain dengan biaya pengganti 2.000 yuan. Bahkan mereka bikin perjanjian untuk tidak akan pernah bertemu lagi karena khawatir si anak ini bakal menuntut warisan di kemudian hari. Waktu berjalan dan 2 tahun kemudian Chen Lin akhirnya dikaruniai anak laki-laki yang dia idam-idamkan. Kita panggil saja Yang. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Yang divonis menderita penyakit kelainan trombosit sejak kecil yang meskipun nggak mematikan tapi butuh perawatan ekstra hati-hati. Keluarga ini merawat Yang dengan penuh kasih sayang. Namun takdir berkata lain, beberapa tahun kemudian kondisi Yang memburuk, pendarahan hebat, dan setelah diperiksa penyakitnya berkembang menjadi leukemia. Dunia Chen Lin seakan runtuh. Menurut dokter, harapan terbaik untuk Yang adalah transplantasi sumsum tulang belakang. Tentu saja keluarga inti jadi prioritas untuk tes kecocokan. Chen Lin, suami dan anak perempuan pertamanya langsung tes, tapi hasilnya nihil. Waktu semakin menipis, kondisi Yang semakin kritis. Di tengah keputusasaan itulah Chen Lin teringat sesuatu. Atau lebih tepatnya seseorang. Ya, dia ingat anak perempuan yang dulu dia buang. Meskipun dulu sudah bersumpah nggak akan ketemu lagi, tapi ini soal nyawa anak laki-lakinya. Chen Lin nekat mencari anak itu. Lewat perantara dia berhasil menemukan alamat Chang Qianhong, pria yang mengadopsi putrinya, yang kini kita panggil Chang Lina. Kebayang nggak sih gimana kagetnya Chang Qianhong pas didatangi ibu biologis anak angkatnya setelah belasan tahun. Awalnya Chang Qianhong panik, takut Chen Lin mau merebut Lina. Tapi Chen Lin menjelaskan tujuannya, dia cuma mau Lina tes kecocokan sumsum tulang untuk Yang. Chang Qianhong yang ternyata juga punya kisah sedih kehilangan 3 putrinya dulu, akhirnya setuju tanpa meminta kompensasi sebesar pun. Dengan syarat Chen Lin tidak memberitahu Lina soal statusnya sebagai anak kandung. Karena Lina mau masuk ujian SMP dan dia nggak mau mental anaknya terganggu. Sebuah syarat yang masuk akal kan? Dan keajaiban pun terjadi. Hasil tes menunjukkan sumsum tulang Lina sangat cocok dengan Yang. Harapan hidup Yang kembali menyala. Chen Lin sangat senang. Tapi tunggu dulu, saat Chen Lin datang untuk mengatur jadwal operasi, Chang Qianhong tiba-tiba berubah pikiran. Dia menolak, kecuali Chen Lin bisa menyediakan uang 500.000 yuan. Loh, kok jadi begini? Apakah Chang Qianhong mata duitan? Ternyata bukan itu alasannya. Chang Qianhong sudah konsultasi ke banyak dokter dan transplantasi sumsum tulang itu ada risikonya buat pendonor. Jadi dia minta 500.000 yuan itu bukan sepenuhnya untuk dirinya. Rinciannya 300.000 yuan itu jaminan kesehatan Lina pasca operasi yang akan dikembalikan kalau Lina sehat-sehat. Sisa 200.000 adalah untuk uang jeripaya jika Lina tahu kebenarannya dan memilih kembali ke orang tua kandungnya. 他就火了，折下来的可就不一样，拿到的那个纸和以前苦苦大的求我不一样。Adil nggak menurut kalian? Tapi Chen Lin nggak terima, dia merasa Chang Qianhong memanfaatkan situasi. Dia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh Lina kembali, biar nggak perlu bayar. 你如果说你跟我要这个天文数字，我肯定是拿不出来的。再说了，我如果说拿出这个天文数字，我说，那我都不如把我自己的女儿要回。 Ini nih yang bikin Chang Qianhong naik pitam. Dia merasa sudah baik hati tapi malah dituduh yang tidak-tidak. Dia tegaskan, mau kamu bawa sekarung uang pun aku tidak akan setuju. 现在他拿火车把个车皮装了100块的人民币，拉一个车皮来，我都不同意。 Singkat cerita, setelah mediasi alot oleh aparat desa, Chang Qianhong melunak dengan 2 syarat. Operasi dilakukan setelah Lina ujian dan operasinya dilakukan di rumah sakit Suzhou agar dia bisa tetap mengurus usahanya sambil menjaga Lina. Syarat yang lagi-lagi masuk akal. Tapi apa kata Chen Lin? Dia menolak. Dia bilang itu urusan Chang Qianhong, yang penting anaknya Yang harus segera dioperasi. 活可挺多的，能不能 我小孩在配对成功了以后，身体允许了，我在苏州做。他说那是你的。 Di sini kelihatan banget kan, Chen Lin sama sekali nggak mikirin perasaan atau kondisi Lina. 一点商量的余地都没有了。我们只有击穿，那也是张建宏所逼着我们这样去做。 Karena buntu, Chen Lin melakukan tindakan nekat.
Dia mencegat Lina sepulang sekolah, menyeretnya ke mobil dan langsung bilang kalau dia ibu kandungnya dan meminta Lina donor sumsum tulang belakang untuk adiknya. Lina yang masih remaja tentu saja ketakutan sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Untung ada satpam sekolah yang curiga dan lapor polisi. Di kantor polisi setelah ditenangkan, Lina akhirnya buka suara. Dia bilang, saya nggak mau donor. Keputusan yang berani dari seorang remaja yang baru saja dunianya dijungkir balikkan. 问他，就是我是你亲生母亲养你的，对吧？他们小孩我说我不认你的，他说要你捐骨髓，小孩说我不捐，在派出所里浑身颤抖。 Cheling nggak menyerah, dia mencetak pengumuman yang isinya menjelek-jelekan Chang Chen-hong dan Lina, menyebut mereka egois dan tidak punya hati. Akibatnya Lina dibully, nggak berani ke sekolah dan mengurung diri di kamar. 是我提的。你说我现在连儿子都没有了，我都放弃治疗儿子，这就是话。他不给日子给我过，我肯定也不会让他输。 Kisah ini jadi viral dan banyak orang tahu cerita lengkapnya justru marah dengan tindakan Chen Ling. Di tengah semua kekacauan ini, Lina akhirnya bangkit. Dia bilang ke ayah angkatnya dia nggak akan donor dan nggak akan mengakui orang tua kandungnya. Dia sadar orang tua kandungnya mencarinya bukan karena sayang atau menyesal, tapi hanya butuh sumsum tulangnya. Kalau bukan karena penyakit Yang, mungkin mereka nggak akan pernah ingat kalau punya anak perempuan bernama Lina. 那天我是开着摩托车的，爸爸跟人打官司。我那天我不是说他说了有一打官司我开心了，他眼快现在已经还叫我老爸了，我今天就快我。 Dan akhirnya kabar baik pun datang dari bank sumsum tulang di China. Ada 2 orang yang darahnya cocok dengan Yang, tinggal menunggu tes lanjutan. Sedangkan untuk Lina, dia mungkin tidak beruntung karena dibuang orang tua kandungnya. Tapi dia sangat beruntung punya ayah angkat seperti Chang Chen-hong yang tulus menyayanginya. Orang tua kandung memberinya kehidupan, tapi ayah angkatnya memberinya cahaya dan kehangatan. Gimana guys ceritanya? Kompleks banget kan? Ini bukan cuma soal donor sumsum tulang, ini soal pilihan sulit. Egoisme, kasih sayang tulus, dan luka batin yang mungkin gak akan pernah sembuh. Gimana menurut kalian? Apa yang seharusnya dilakukan Lina? Apakah keputusan Lina sudah tepat? Atau Celim punya hak untuk menuntut Lina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.